pada sidang hari ini akan dilakukan secara tertutup dan dilakukan untuk menentukan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro dalam institusi Polri, di mana terkait dengan penetapannya sebagai tersangka atas dugaan kasus peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di lingkup Polda NTB, di mana dalam sidang nanti Yan dan juga saudara ini akan menentukan apakah kemudian AKBP Didik Putra Kuncoro ini akan diberikan sanksi maksimal berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau PPDH, atau mutasi ataupun sanksi lainnya terkait dengan penetapannya sebagai tersangka. Dan terkait dengan siapa saja yang hadir hari ini, dan juga saudara, memang tadi kami sudah mencoba menghubungi ke pihak Kadif Humas Polri maupun juga ke Kompolnas untuk memastikan siapa lagi yang akan hadir dalam sidang etik hari ini. Memang belum ada informasi resmi dari mereka terkait siapa saja yang akan hadir, baik sebagai saksi dalam kasus penentuan status keanggotaan dari AKBP Didik Putra Kuncoro pada sidang etik hari ini. Namun memang jika mulai sedikit kembali terkait dengan kasus ini bermula ketika awalnya polisi melakukan penangkapan pada 2 ART dari Bribka IR dan juga istrinya saudari AN, dan dalam penangkapan yang dilakukan ini ditemukan adanya barang bukti berupa sabu seberat 30 gram di rumah pribadi Bribka IR. Lalu kemudian polisi melakukan pengembangan kasus dan menemukan adanya keterlibatan mantan Kasatpres narkoba dari Polres Bima Kota, yaitu AKP Malaungi, yang kemudian dilakukan penggeledahan di kediamannya maupun juga di ruang kerjanya, dan ditemukan yang juga saudara barang bukti jenis sabu seberat 488 gram, di mana AKP Malaungi ini juga ternyata dari hasil tes urin terbukti mengonsumsi ataupun positif amfetamin dan juga metamfetamin. Dan dari penyelidikan yang berlangsung yang juga saudara ini kemudian terungkap pula adanya dugaan keterlibatan dari AKBP Didik, di mana kemudian dilakukan juga penggeledahan di kediaman AKBP Didik. Lalu kemudian dari pengembangan kasus yang dilakukan ini ditemukan barang bukti narkoba, yaitu jenis sabu sebanyak 7 plastik dengan total berat 16,3 gram, lalu juga ekstasi 50 butir, lalu juga psikotropika 19 butir alprazolam dan 2 butir happy five dan ketamin 5 gram. Dan dari penemuan inilah kemudian ditetapkan juga status tersangka atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Dan diduga juga dari pernyataan dari pihak AKP Malaungi ini, sementara diduga bahwa ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah yang masuk ke Kapolres, maksud kami ke mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik, di mana aliran dana ini diduga dari bandar narkoba berinisial E. Dan yang perlu disoroti juga ini terjadi ketika kurang lebih baru menjabat 1 bulan. Adapun ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal 2 miliar rupiah. Untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan di hari Kamis akan melaksanakan sidang kode etik. Sementara itu, penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi bilang tidak boleh ada toleransi bagi anggota Polri yang terbukti terlibat narkoba. Kata Arianto, siapapun yang terlibat harus langsung diberhentikan pada hari yang sama sebagai bentuk ketegasan institusi dalam menjaga integritas. Ini mestinya ya, ini sudah jelas, sudah kita wanti-wanti saja, mereka mesti tidak kapok kan gitu kan. Nah, ya saran saya nomor 1, orang-orang yang terlibat kayak gitu tuh nggak usah proses lama-lama, langsung pecat dari itu juga, diumumkan di depan publik, dilepas bajunya,
dan kemudian pidananya dikejar, kemudian disita semua, dan kemudian jaringannya juga diungkap itu yang nyogok itu mudah itu Pak ya, kalau tangkap jaringan yang nyogok itu. Namanya narkoba itu ya, itu bisa berlangsung apabila diizinkan oleh polisi atau aparat, itu sudah dalil gitu. Di sisi lain, pengamat Institute for Security and Strategic Studies atau ISES bilang harus ada evaluasi menyeluruh di tubuh Polri. Karena kalau kita melihat kasus ini terbongkar dari pengakuan Kasat Narkoba, merasa ditekan dan yang lain-lainnya, ini sudah harus dibentuk semacam whistleblower system ya bagi internal untuk mengadu dan untuk melindungi mereka. Karena relasi kuasa antara atasan dan bawahan ini sangat kuat. Kalau ini bisa terjadi, dimungkinkan itu dibentuk mekanisme whistleblower terkait dengan pelanggaran-pelanggaran di internal, ini akan menjadi langkah terobosan yang progresif terkait dengan reformasi Polri.